Indonesia berambisi menjadi negara maju pada tahun 2045. Ini bukan target yang main-main loh. Akan tetapi, agar ambisi menjadi negara maju ini tercapai, pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal nih, rata-rata harus 6% per tahun. Bank Dunia menyebut, pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada tahun 2023 sekitar 4.580 US dollar. Maka dari itu, harus naik 3 kali lipat dari posisi yang ada saat ini. Karena threshold dari high income country sekitar 13.800 dolar per kapita. Di sisi lain, melihat fakta di lapangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir, tidak ada yang mencapai 6%. Bahkan, di saat terhantam pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 2,07% di tahun 2020 dan 3,69% di tahun 2021. Jadi, wajar saja dalam beberapa waktu yang lalu, jika Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengingatkan potensi Indonesia bisa gagal menjadi negara maju pada tahun 2045. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju bahkan lebih cepat dari target pada tahun 2038. Tentu, pernyataan ini bukanlah omong kosong. Beliau pasti sudah mempertimbangkan pernyataan itu dengan baik. Lantas, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sehingga dirinya bisa yakin bahwa cita-cita Indonesia bakal terwujud? Padahal beliau pasti tahu betul angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena strategi menuju ke sana sudah kita rumuskan. Tapi memang bukan barang mudah. Langkah-langkah teknis apa yang harus kita kerjakan? Ada semuanya. Selama ini ekonomi Indonesia hanya bergantung pada sumber daya alam. Bahkan majalah yang fokus membahas tentang ekonomi dunia seperti SWA mengatakan 70% kegiatan ekonomi dan bisnis di Indonesia bertumpu pada sumber daya alam. Sebenarnya tidak salah memanfaatkan sumber daya alam, akan tetapi bodohnya nih selama ini kita salah dalam mengelola sumber daya alam. Hal itu juga diakui sendiri oleh Presiden kita, Jokowi. Beliau mengingatkan semua pihak untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan dalam mengelola sumber daya alam. Hal itu wajar beliau ucapkan, mengingat kesalahan besar kita dalam mengelola sumber daya alam itu bukan satu kali saja bro, tapi 3 kali. Misalnya nih, pada tahun 1970-an, kala itu minyak di Indonesia sangat melimpah, bahkan Indonesia pernah mengalami surplus minyak, di mana produksi mencapai 1,5 juta barel per hari. Bahkan kala itu Indonesia bergabung menjadi anggota organisasi negara-negara pengekspor minyak. Tapi, apa kata, justru karena terlena, dan kita gagal membuat fondasi pembangunan berkelanjutan. Kemudian hal terulang kembali pada tahun 1980-an. Saat itu sedang booming mengenai hasil produksi hutan. Namun sayangnya Indonesia saat itu tidak dapat menciptakan nilai tambah dari hasil hutan, sehingga saat ini hutan di Indonesia justru berkurang. Kesalahan tak berhenti di situ. Pada tahun 2000-an, kesalahan dalam mengelola sumber daya alam juga kita ulangi. Saat itu, Indonesia tengah diuntungkan dengan melonjaknya permintaan dunia akan hasil tambang yang menjadi sumber daya alam andalan Indonesia. Salah satu komoditas paling banyak yang menyumbang yakni batu bara. Namun, Indonesia hanya bisa memasok dan menjual hasil tambang dalam bentuk mentah. Nah, bisa bayangkan, dalam 4 dekade, kita diberi kesempatan sebanyak 3 kali untuk menjadi negara maju bro. Tapi ya, kita harus akui, kita gagal memanfaatkannya. Fakta ini memanglah pahit, tapi kita harus terima. Jangan saling menyalahkan, kita harus akui kalau kita pernah gagal dan harus segera bangkit dan berbenah. Berkaca dari ketiga kegagalan tersebut, Presiden Jokowi mengaku tidak akan lagi mengulanginya. Karena kalau kita ingat dulu, Indonesia ini pernah booming minyak tahun 70-an. Tapi kita tidak mendapatkan nilai tambah dari sana. Tahun 80-an, saya ingat, kita ini pernah booming kayu. Karena hutan banyak yang dibabat. Tapi kita juga tidak mendapatkan nilai tambah dari sana. Oleh sebab itu sekali lagi, sejarah lama itu tidak boleh terulang lagi. Jadi jangan ekspor bahan mentah. Nanti tolong diingatkan pemimpin yang akan datang. Jangan ekspor bahan mentah. Rakyat harus berani mengingatkan mengenai itu. Maka dari itu, beliau mengeluarkan kebijakan hilirisasi. Sebenarnya, kunci menjadi negara maju memanglah bukan sumber daya alam, tetapi kualitas manusianya. Namun, apa dikata, sumber daya manusia kita masih kurang. Beliau sadar betul akan hal ini. Lah, terus apa hubungannya hilirisasi dengan sumber daya manusia? Jadi begini bro, kesalahan-kesalahan terdahulu dalam mengelola sumber daya alam kita tak lepas dari kualitas SDM kita. Nah, untuk menjaga sumber daya alam kita,
maka dibuatlah kebijakan hilirisasi. Kebijakan hilirisasi ini mensyaratkan untuk mengekspor hasil SDA kita harus terlebih dahulu diolah di dalam negeri. Secara otomatis, eksploitasi hasil sumber daya alam Indonesia akan terbatasi karena tidak semua negara itu mau berinvestasi di Indonesia untuk membangun pabrik pengolahan. Kalau tidak ada kebijakan hilirisasi, maka nasibnya akan sama seperti yang sudah-sudah, bro. Karena kalau cuma membeli bahan mentah, semua negara itu mau, bro. Ya, namanya juga bahan mentah, harganya pasti murah kan? Di samping itu, hilirisasi mempunyai multiplier effect atau dampak berganda, seperti meningkatkan nilai tambah bahan baku di dalam negeri, menarik investasi masuk ke tanah air, menghasilkan devisa yang lebih besar dari ekspor, dan menambah jumlah serapan tenaga kerja. Jadi, secara tidak langsung ini seperti skakmat dalam permainan catur. Karena tidak ada satupun industri yang sebenarnya tidak membutuhkan bahan baku, sedangkan mulai dari industri pertanian, industri kimia, industri tekstil, industri manufaktur, itu semua ada di Indonesia, bro. Maka dengan demikian, jika negara lain yang maju dalam salah satu industri tersebut, misalnya nih Cina sangat maju dalam industri manufaktur dan membutuhkan sumber daya alam Indonesia, maka tidak ada pilihan lain selain berinvestasi dan membangun pabrik di Indonesia, bro. Lah, kalau dulu kan tahun 2000-an, kita jual batu bara mentah gitu aja ke mereka. Sekarang mereka sudah beralih ke energi hijau, seperti surya panel misalnya, untuk pembangkit listriknya. Makanya jangan heran, mereka mau membangun pabrik fotovoltaik di Indonesia, karena bahan bakunya pasir silika sudah dilarang ekspor mentah oleh presiden kita. Namun, pasti pertanyaan yang muncul di benak kalian, sudah ada kebijakan hilirisasi kok pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di sekitar 5%? Jawabannya, karena pengolahan sumber daya alam Indonesia benar-benar baru dimulai di era Presiden Jokowi. Mohon maaf nih, bukan saya bermaksud membandingkan, tapi cara yang ditempuh oleh Presiden Jokowi untuk membangun ekonomi Indonesia memang berbeda daripada presiden sebelumnya. Misalnya nih, kalau di era Presiden SBY, bagaimana cara kita mempertahankan eksploitasi hasil tambang supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga? Cara ini terbukti berhasil. Di akhir pemerintahan beliau, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat di angka 7%. Namun, jika cara ini diterapkan dalam jangka panjang, ya akan bernasib sama seperti yang sebelum-sebelumnya, bro. Sedangkan di era Jokowi, bagaimana caranya sumber daya alam Indonesia ini mempunyai nilai tambah, sehingga kedepannya kita tidak bergantung pada bahan mentah dari sumber daya alam kita. Jadi memang hasilnya tidak akan terlihat secara instan, bro. Mungkin 4-5 tahun ke depan benar-benar terlihat pada saat pabrik-pabrik pengolahan yang sedang dibangun saat ini sudah selesai dan beroperasi. Misalnya nih, di tahun 2023 ada sekitar 28 smelter yang sedang dibangun dan 10 smelter yang sedang tahap studi kelayakan. Ada juga sekitar 6 pabrik surya panel yang sedang dibangun saat ini. Nah, strategi inilah yang saya baca dari Presiden Jokowi, kenapa dirinya sangat yakin Indonesia akan berhasil menjadi negara maju pada tahun 2045. Bahkan, di benak Presiden Jokowi sudah ada sekitar 21 daftar komoditas yang bakal di-stop ekspor. Pernyataan itu muncul dari Menteri Investasi atau Kepala BKBM, Bapak Bahlil Lahadalia pada 18 Februari 2023 kemarin. Selain boksit, tembaga, timah, kita juga sekarang sudah membangun yang namanya peta jalan hilirisasi bagi Indonesia sampai dengan 2040 di 21 komoditas. Yang jumlah investasinya kurang lebih sekitar 545,3 miliar US dollar sampai dengan 2040. Namun, Presiden Jokowi juga tidak lupa bahwa kunci utama menjadi negara maju tetaplah manusianya, bro. Sejak 2019, Presiden Jokowi sudah fokus terhadap R&D di Indonesia. Nah, fakta ini mungkin banyak orang yang tidak tahu. Presiden Jokowi meminta agar program riset yang menyebabkan pemborosan anggaran segera dihentikan, dan dirinya ingin anggaran riset yang digunakan itu efektif dan menghasilkan hasil nyata yang bermanfaat. Beliau kemudian merombak besar-besaran mulai dari regulasi, kelembagaan, hak cipta, sistem insentif menjadi lebih terarah kepada kebutuhan industri. Jadi hasil riset itu tidak sia-sia, sekalipun tidak dipakai oleh BUMN misalnya, tapi juga nanti bisa dipakai oleh swasta di dalam negeri. Kebijakan itu pun langsung kelihatan loh hasilnya.
Misalnya nih, pada tahun 2019, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit memberikan dana riset sebesar 46 miliar yang berfokus untuk industri kelapa sawit. Kemudian hasil risetnya membuahkan katalis buatan dalam negeri, sehingga kita bisa memproduksi bahan bakar dari sawit tanpa mengimpor lagi katalis dari luar negeri. Di tahun 2023 saja, hasil implementasi dari B35 bisa menghemat devisa sebesar 10,75 miliar US dollar atau setara 161 triliun rupiah pada tahun 2023. Bisa bayangkan tuh, uang sebanyak itu cuma modal dari hasil riset sebesar 46 miliar rupiah dari pembuatan katalis. Kemudian ada juga melalui program LPDP, juga sudah menghasilkan produk yang nyata seperti LRT Palembang dan LRT Jabodebek. Ya, mesti banyak kekurangan, kita tetap harus bangga bro. Walau bagaimanapun, itu adalah usaha dan kerja keras putra-putri bangsa kita. Ya kita harus hargailah bro, mereka sudah berusaha dan berani berinovasi. Kritiknya boleh-boleh saja disampaikan, apa yang dirasakan sebagai customer misalnya, untuk bahan evaluasi bagi Inka nanti. Tapi jangan mencela bro, kalau ada kekurangan kan bisa diperbaiki dan dikembangkan lagi nanti. Dan yang terbaru dari program LPDP ini, juga ada riset tentang kereta cepat, yang rencananya hasil risetnya bisa dipakai pada jalur Jakarta-Surabaya, ditargetkan rampung pada tahun 2025, dan melalui uji coba sistem pada tahun 2026. Jadi, masalah SDM, kita jangan putus asa bro. Kalau kita benar-benar serius membangun SDM, cepet kok, nggak butuh waktu yang lama. Misalnya saja nih, Cina, pada tahun 1960 hingga 1970-an, satu generasi di negara mereka itu nggak ada yang kuliah. Ya gimana mau kuliah, universitas saja ditutup oleh mereka kok atas kebijakan Presiden Mao Zedong kala itu. Dan pemuda di sana disuruh bertani, tapi begitu sistem pendidikan diluruskan lagi, mereka sekarang menjadi peringkat atas rata-rata IQ dunia. Jadi intinya yakin dan kerja keras. Mau bodoh, mau pinter, miskin, pokoknya kerja keras, percayalah. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil bro. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.